Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Amalia dengan NIM 23092 akan mendemonstrasikan modul 4 yaitu menampilkan tabungan like baterai switch. Di sini sudah terdapat topologi, kemudian ada tabel pengalamatannya, kemudian perangkat yang dibutuhkan yaitu 2 switch dengan tipe 2960, 2 PC, kabel konsol, dan kabel Ethernet. Latihan yang pertama yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama yaitu kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Pertama kita buat topologinya dulu seperti ini. Kita butuh switch 2960. Kemudian PC, kita ganti namanya dulu. Ini PC A, kemudian ini PC B, ini S1, dan ini S2. Dan kita kabelkan dengan kabel strike dari switch yang ini itu pada port ke-6. Kemudian satunya lagi itu S18. Kemudian dari switch ke switch pakai F01. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan dulu IP PCA. IP-nya itu 192.168.1.1. Enter. Subnet masknya akan otomatis terisi. Kemudian PC satunya, PC B, kita setting IP-nya. IP-nya yaitu 192.168.1.2. Enter. Kemudian berikan Cisco sebagai password konsol dan VPW. Kita masuk ke PCA, terminal, kemudian OK. Itu kabel konsolnya jangan lupa agar bisa terhubung ke switch. Itu konsol, yang satunya juga ke konsol. Nah, setelah itu kita baru masuk ke terminalnya. Kita enable, kemudian masuk ke konfigurasi. Nah, sini kita namanya hostname S1, kemudian INT lalu kita
setting IP address dari switch-nya. Subnet masknya yaitu 255.25. IP address-nya nah, IP address switch 1 itu nih 192.168.1.11. Kemudian subnet masknya 255.255. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kemudian kita masukkan password Cisco lalu login exit dan cpu 15 lalu masukkan password Cisco login dan exit. Kemudian kita berikan dan yang keempat, berikan class sebagai password privilege effect. Ini sudah masuk ke model effect atau privilege. Jadi langsung saja kita ketikkan ini itu secret class, kemudian int VLAN 1 dan no shadow. Exit dan kita simpan konfigurasinya. Kemudian kita konfigurasi juga ada switch yang kedua, masuk ke terminal dan kita enable dan masuk ke konfigurasi. Kemudian host name switch yang kedua yaitu S2, lalu VLAN 1, kemudian kita masukkan IP address dari switch yang kedua. Switch yang kedua IP address-nya yaitu 192.168.1.12. Dan subnet masknya dan kita mau shutdown lalu exit, kemudian kita masuk ke line console 0, kemudian buat password Cisco buat loginnya, exit dan passwordnya Cisco dan
login, kemudian berikan kelas sebagai passwordnya, masuk ke enable secret class, kemudian lalu kita exit aja, kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan konfigurasi dari switch yang kedua. Kemudian latihan yang kedua yaitu memeriksa tabel MAC address switch. Langkah yang pertama, rekam MAC address perangkat jaringan. Pertama, kita harus masuk ke command prompt dari PC A dan PC B, kemudian mengetikkan ipconfig/all. Nah, ini merupakan MAC address dari PC A. Kita ketikkan dulu di laporannya. Kita tulis manual saja. Mengulang satu 636C 06EE. Kemudian MAC address dari PCB dan command prompt dan ipconfig/all. Ini MAC address dari PCB. Kita ketik manual saja. Nomor 90.2B34. Kemudian masuk ke konsol dari switch S1 dan S2. Ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Ada garis dari output perintah pada garisnya off. Jadi kita masuk ke konsol dari PCA dulu ya. Nah, di sini kita masukkan perintah show interface F01.
Di sini terdapat MAC address-nya, yaitu yang dia itu nomor. Nah, pada garis kedua dari output perintah, yaitu yang ini ya, garis kedua. Apa hardware address-nya atau burn-in address atau bias. Jadi ini biasanya itu 00A418C 4601. Kita tulis manual saja. Kemudian yang switch yang kedua, kita masuk ke PCB, kemudian terminal, kita masukkan show interface -1. Nah, pada baris kedua ini. Nah, ini adalah dia dari switch yang kedua, yaitu 002. D01. Dan langkah yang kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya tertulis dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Jadi kita masuk ke terminal switch 2, yaitu PCB. Nah, di sini kita langsung masukkan perintah show MAC address level. Nah, di sini ada MAC address pada port FA01. 00A ini tadi MAC address dari switch 1. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ya, ada, yaitu MAC address dari switch 1. Kemudian MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana diletakkan dan ke perangkat mana abaikan MAC address yang diletakkan ke CPU. Nah, di sini dalam tabel ini tuh ada MAC address 00A418C4601 itu dari switch 1 pada port FA0/1. MAC address dari switch 1 yaitu 00A. Pada port FA0/1. Jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address level. Ketika ini bekerja dalam skenario, tentu dapat bekerja. Kita dapat melihatnya pada port. Jadi MAC address ini itu terhubung pada port FA01. Jadi kemungkinannya itu yang terhubung pada port FA01 yaitu switch 1. Jadi ini adalah MAC address dari switch 1. Tapi untuk melihat perangkat mana yang terhubung berdasarkan output dari show MAC address
ini saja itu sebetulnya tidak cukup atau kurang kurang efisien gitu. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bersihkan tabel MAC address di switch 2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Jadi kita masuk ke sini, ke PC B, masukkan flashnya. Kita coba clear MAC address tabel dynamic. Kita coba show MAC address lagi. Kemudian kita coba hapus clear address untuk dynamic. Kemudian kita langsung ketikkan show MAC address tabel lagi. Ketika memanggil dengan perintah show MAC address tabel, kemudian dihapus, kemudian show MAC address lagi itu hanya tercantum satu MAC address. Kemudian kita coba, nah ketika perintah show MAC address tabel dan tekan enter ada alamat baru, tidak ada alamat baru, hanya switch-nya saja. Namun ketika kita ngeping ke PC A tadi, ada tambahan MAC address dari PC A. Kemudian kita bisa hapus lagi memakai perintah clear MAC address tabel. Kemudian langkah keempat dari isi ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Jadi kita coba ping ke PC A, yaitu ping 10. Nah, kemudian dari PC B, buka penonton dan ketikkan ART-A. ART. Nah, di sini tuh setelah kita mapping ke PC A, maka di sini ada perangkat yang telah dipelajari oleh ART, yaitu IP dari PC A, kemudian MAC address dari PC A, dan kita dynamic.
Kemudian dari command from PCB lakukan ping ke PCA S1 dan S2, switch 1 dan switch 2. Kita coba ping, karena PCA-nya tadi sudah, maka kita coba ke switch 1 dan switch 2. Dan kemudian kita ping ke switch 2. Nah, di sini terlihat bahwa semua perangkat memberikan balasan sukses, itu replay dari PC A itu sukses, kemudian PC switch 1 juga sukses, switch 2 juga sukses. Kemudian dari koneksi konsol ke switch 2, masukkan perintah show MAC address table. Kita masuk ke terminal. Dan kita ini, nah ini kita masuk enter saja, lalu kita memasukkan N MAC address. Yang pertama yaitu MAC address dari PCA di sini. Nah, ini adalah MAC address dari PCA. Kemudian ini adalah MAC address dari switch 1. Kemudian ini adalah MAC address dari switch 2. Dan yang ini adalah MAC address dari PCB. Setelah itu kita exit dan M. Nah, kemudian dari PCB buka command prompt, ketik lagi perintah ARP A. Apakah cache ARP pada PCB merupakan entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan? Ini untuk PCB itu IP-nya adalah 1.2. Jadi di sini tidak muncul IP dari PCB. Di PCB itu tidak masuk dalam entry tambahan, tidak masuk pada entry. Kemudian pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache ARP, cache dan tabel MAC address. Dan hanya sedikit komputer dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Kemungkinan tantangan yang dihadapi itu semakin jaringannya itu meluas atau lebih besar, maka jumlah perangkat yang bertambah itu akan secara signifikan itu bertambah, sehingga tabel ARP pada setiap perangkat dan tabel MAC pada switch menjadi sangat besar. Nah, ini dapat memakan banyak memori dan sumber daya perangkat jaringan, dan kemungkinan trafik pada jaringannya itu padat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.